Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan belajar tentang manajemen pemasaran syariah dengan tema Mega Marketing yang akan langsung dipandu oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Intania Ruhyat. Saya mahasiswi semester 4 aktif UIN Raden Intan Lampung. Sebelum kita ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pemasaran itu. Pemasaran adalah kegiatan interaksi sosial dan manajerial yang dimana individu atau kelompok dapat mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Mega marketing terbentuk karena adanya bauran pemasaran atau marketing mix yang digabungkan dengan dua variabel lainnya. Marketing mix adalah seperangkat variabel pemasaran terkontrol yang digabungkan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam pasar. Variabel bauran pemasaran adalah produk, price, pledge, dan promotion, dan dua variabel lainnya adalah power serta public relation. Yuk kita lihat penjelasan mendetail tentang mega marketing. Mega marketing terdiri atas produk. Produk terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama produk fisik, yang kedua produk jasa, dan yang ketiga adalah produk informasi. Sedangkan yang kedua terdapat price atau harga, yang ketiga pledge atau tempat, yang keempat promotion atau promosi, yang kelima power atau kekuatan, dan yang terakhir adalah public relation atau hubungan sosial. Produk adalah sesuatu yang bisa kita pegang atau yang bisa kita rasakan dan kita bisa ambil manfaatnya. Produk ini memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan karena tanpa adanya produk, perusahaan tidak akan dapat melakukan apapun dari usahanya. Baik, langsung saja menuju produk yang pertama, ya. Terdapat produk fisik. Produk fisik adalah materi yang murni yang tidak memiliki informasi dan jasa. Jadi produk fisik ini murni dan benar-benar tidak ada keterkaitannya dengan informasi dan jasa. Fisik ini terdiri dari yang pertama bahan mentah. Bahan mentah adalah bahan baku yang belum mengalami pengolahan. Dan yang kedua, bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi adalah bahan yang digunakan sebagai bahan masukan produk barang lain. Yang ketiga, ada barang jadi. Barang jadi adalah barang yang langsung dikonsumsi dan bukan dipergunakan untuk produksi barang lain. Dan yang terakhir, ada barang siap didistribusikan. Barang yang siap didistribusikan dari produsen ke konsumen melalui pasar. Baik, setelah kita mengetahui definisi dari produk fisik, sekarang kita langsung saja melihat contoh dari produk fisik ini. Saya di sini mengangkat produk fisik sebagai contoh, yaitu barang yang selalu kita lihat setiap hari yang berlalu lalang di depan mata kita. Ianya adalah pohon karet, barang setengah jadinya adalah getah karet, dan bahan jadinya adalah sebuah ban, bisa ban mobil ataupun ban motor. Dan yang terakhir pendistribusiannya adalah yang sudah disatukan dengan kendaraan yang akan siap dijual di pasaran. Jadi ini adalah salah satu contoh dari produk fisik dan masih banyak lagi contoh dari produk fisik. Baik, berlanjut kepada produk yang kedua, yaitu ada produk jasa. Produk jasa adalah kumpulan aksi yang memberikan nilai kepada konsumen. Produk jasa ini bisa kita nikmati kegunaannya, kemanfaatannya, dan kemaslahatannya. Saya di sini memberi satu contoh dari produk jasa yang sering kita pergunakan setiap hari, yang kemungkinan semua kalangan dapat menggunakannya, yaitu saya mengambil contoh sebuah aplikasi produk jasa yang bernama Gojek. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim.
Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Gojek memiliki beberapa layanan di dalamnya yang merupakan salah satu layanan jasa, dan Gojek pun melakukan pembayaran secara online yang biasa disebut dengan GoPay. GoPay ini memiliki banyak sekali kegunaan, terutama dalam bidang jasa. Adapun layanan aplikasi online di dalam Gojek yaitu diantaranya ada GoRide, GoCar, GoFood, GoBluebird, GoSend, GoPoint, GoTagihan, dan yang terakhir ada tarik tunai. GoRide adalah ojek atau sepeda motor, GoCar adalah angkutan mobil, GoFood adalah layanan aplikasi pemesanan makanan secara online, GoBluebird adalah taksi online, GoSend adalah layanan pengiriman barang secara online, GoPoint adalah poin yang akan kita dapatkan setelah kita selesai melakukan transaksi di aplikasi tersebut. Tagihan adalah menu untuk membayar yang prabayar dan non prabayar, dan yang terakhir ada tarik tunai. Selanjutnya ke produk yang terakhir yaitu terdapat produk informasi, di mana produk informasi di sini adalah produk yang terdiri atas informasi atau layanan-layanan informasi yang tidak memuat produk fisik maupun produk jasa. Adapun beberapa contoh produk yang memuat informasi, di antaranya yang pertama terdapat e-book atau electronic book. Electronic book adalah buku yang bentuknya digital atau elektronik, di mana biasanya berisi informasi atau panduan tutorial. Dan yang kedua yang biasa kita sebut dengan YouTube, di sini termasuk ke dalam golongan produk informasi. Yang kedua adalah video. Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak. Dan yang ketiga ada yang biasa kita sebut dengan sebuah software, yang dimana software adalah istilah untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dibaca dan ditulis oleh komputer. Dan yang terakhir adalah aplikasi. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari penggunanya. Seperti yang kita lihat, contoh dari aplikasi adalah yang pertama WhatsApp, yang kedua Messenger, dan yang ketiga Instagram, dan masih banyak lagi. Oke, baik. Selanjutnya untuk variabel yang kedua dari mega marketing yaitu price atau harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang dan jasa. Dapat disimpulkan bahwa harga adalah suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli dari suatu barang ataupun jasa, yang dimana kesepakatan tersebut diridhoi oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Di dalam pemasaran terdapat beberapa dimensi strategik dalam harga atau price, diantaranya yang pertama pernyataan nilai dari suatu produk. Jadi harga tersebut bisa kita bilang sebagai tolak ukur atau nilai dari suatu produk atau jasa serta informasi yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Dan yang kedua terdapat aspek yang tampak jelas bagi para pembeli, mungkin dari segi kualitas, tampilan, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga determinan utama permintaan. Yang keempat berkaitan dengan pendapatan dan laba. Yang kelima mempengaruhi dalam citra dan strategi positioning dalam pemasaran, dan yang terakhir bersifat fleksibel. Baik, selanjutnya menuju variabel yang ketiga dalam mega marketing terdapat place atau tempat.
Place di sini adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk memasarkan suatu produk, dan ini adalah salah satu faktor penting dalam marketing mix agar pemasaran yang dilakukan dapat berjalan secara maksimal dan produk yang ditawarkan dapat dengan mudah didapatkan oleh konsumen yang membutuhkan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pledge. Yang pertama ada strategi. Strategi adalah perencanaan yang matang yang mampu mencapai target yang sudah kita targetkan atau yang sudah kita rencanakan. Yang kedua, sesuai dengan target pemasaran. Sesuai dengan target pemasaran di sini berarti antara produk yang kita jual dengan market atau pasar yang kita tuju itu sesuai. Yang ketiga, mudah dijangkau. Mudah dijangkau berarti tempat yang kita harus miliki mudah dijangkau oleh kalangan yang kita targetkan. Dalam artian jalannya tidak berliku-liku atau bisa disebut dengan di pinggir jalan seperti itu. Yang keempat, menarik perhatian konsumen. Menarik perhatian konsumen bisa juga disebut dengan mungkin kemasan yang berbeda atau ada fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh kedai lain seperti itu. Dan manfaat dari pengelolaan pledge yang benar, yang pertama, konsumen mudah memperoleh produk Anda. Ini berhubungan dengan poin yang ketiga dalam hal yang harus diperhatikan dalam pledge, yaitu mudah dijangkau. Yang kedua itu ketersediaan produk, yang berarti produk itu ada, nyata, dan memang akan dipasarkan. Yang terakhir adalah keinginan konsumen untuk membeli produk yang tidak diinginkan. Jadi jika kita melakukan pledge yang benar, maka kemungkinan konsumen konsumtif terhadap produk kita itu besar, seperti itu. Baik, selanjutnya dari mega marketing itu terdapat promosi. Promosi adalah aktivitas mempromosikan keunggulan produk serta membujuk pelanggan sasaran untuk menggunakannya. Masyarakat biasa mengenal promosi dengan sebutan diskon, potongan harga, cuci gudang, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya tampilkan di layar Anda, di layar kaca ini, beberapa jenis atau bentuk promosi yang pada awal tadi saya sebutkan, yaitu ada diskon. Diskon itu beragam, bisa 10 sampai 70% pada umumnya. Ada best price atau harga bagus dan sale. Dan terdapat media partner promosi. Yang pertama ada media elektronik yang biasa kita kenal dengan televisi, radio, laptop, dan handphone, dan masih banyak lagi. Media partner lainnya yaitu ada koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Dan ada media sosial yaitu seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Biasanya yang dimuat dalam media partner ini dalam promosi tersebut adalah iklan atau soft selling, seperti itu. Baik, selanjutnya dari mega marketing yaitu terdapat power atau kekuatan. Power atau kekuatan adalah sebuah landasan utama memanusiakan pelanggan yang terangkum dalam konsep customer concrete marketing, yang artinya pelanggan harus benar-benar dijadikan subjek bukan objek. Yang dimaksud subjek bukan objek adalah subjek berarti kan bahwasanya kita dapat memastikan atau benar-benar yakin bahwasanya pelanggan tersebut memang benar-benar membutuhkan produk yang kita pasarkan. Bukan objek di sini adalah bukan mangsa atau korban dari produk yang kita pasarkan. Jadi kita menjual atau menjajah produk secara benar-benar nyata dan jujur, dapat dipercaya, seperti itu. Biasanya yang melakukan power di dalam sebuah perusahaan adalah marketing, karena kekuatan dari pemasaran adalah tim marketing. Dan ada beberapa landasan power pikir marketing. Ada 3, yaitu yang pertama moving. Moving adalah tumpuan untuk menjawab gelora persaingan dan dinamika permintaan yang selalu bergejolak karena ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi. Yang kedua ada caring. Caring adalah kepedulian terhadap pelanggan. Yang ketiga adalah proses pengantaran nilai tambah bagi pelanggan atau dorongan.
yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya pelanggan dijadikan sebagai subjek bukan objek, yaitu sesuai dengan caring, kepedulian terhadap pelanggan, seperti itu. Baik, langsung saja kita menuju variabel yang terakhir dari marketing, yaitu public relation atau hubungan sosial. Public relation memiliki berbagai cara untuk perantara hubungan sosial antara perusahaan dengan konsumen atau perusahaan dengan perusahaan. Di antaranya yang pertama ada komunikasi, yang kedua internet, yang ketiga ada jurnal, yang keempat event, yang kelima radio atau televisi, yang keenam sosial media, dan yang terakhir adalah customer. Public relation ini sendiri memiliki pengertian yaitu membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan untuk mendapatkan publisitas yang diinginkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani atau menghadapi rumor, berita, dan kejadian yang tidak menyenangkan.